Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, Kapita Selekta kelas 18 MJB. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok kami yang berjudul Strategi Promosi dan Saluran Distribusi terhadap Kinerja Perusahaan. Dengan anggota kelompok yang pertama ada Iqbal bin Tawakal dengan NRP 1940-110, Muhammad Besar Hermawan 1940-141, Sania Dwi Lestari 1940-142, Bani Paris Maulana 1940-148, dan Ilham Manapi 1940-10-340. Baik, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Seiring dengan persaingan di dunia usaha yang semakin ketat dalam memasarkan produknya, kali ini ditandai dengan semakin banyaknya produk-produk baru yang terus bermunculan di pasaran, dengan tawaran kualitas produk yang beragam, harga yang terjangkau, serta didukung oleh promosi dan saluran distribusi yang baik. Hal ini menuntut perusahaan untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Selain itu juga diperlukan ide-ide yang kreatif dan inovatif dari perusahaan untuk dapat menghasilkan produk yang lebih baik, lebih mampu bersaing, dan memenangkan persaingan pasar. Menghadapi persaingan dan tantangan tersebut, perusahaan harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat. Dalam dunia bisnis juga, setiap perusahaan saling bersaing untuk mendapatkan citra produknya di mata konsumen. Salah satu cara untuk menghadapi persaingan tersebut adalah dengan merancang suatu strategi pemasaran untuk menyampaikan produknya, sehingga dengan mudah dapat diterima oleh konsumen. Untuk memaksimalkan strategi tersebut, dibutuhkan dana untuk mempunyai bauran yang terdapat pada pemasaran tersebut, yaitu salah satunya mempunyai distribusi produk yang dihasilkan. Juga sebagian besar produsen tidak langsung menjual barang mereka kepada pemakai akhir. Di antara produsen dan pemakai terdapat saluran distribusi, kumpulan perantara pemasaran yang melakukan berbagai fungsi dan menyandang berbagai nama. Beberapa perantara seperti pedagang, pengecer, membeli, dan mengambil alih hak, dan menjual kembali barang dagangan itu. Mereka disebut pedagang atau merchants. Lalu ada rumusan masalah dari materi kami, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh saluran distribusi terhadap peningkatan penjualan barang dan jasa. Yang kedua, bagaimana fungsi dari saluran distribusi terhadap peningkatan penjualan pada perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini ada tujuan. Tujuan makalah ini untuk mendeskripsikan sejauh mana pengaruh strategi promosi dan saluran distribusi yang efektif untuk meningkatkan volume penjualan pada perusahaan. Next. Kemudian ada manfaatnya ada dua. Yang ke satu, manfaat teoritis. Makalah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai saluran distribusi jasa keuangan, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini ada dua tujuan, yaitu bagi penulis. Makalah ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang saluran distribusi jasa keuangan. Dan untuk bagi pembaca, makalah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai saluran distribusi jasa keuangan untuk tugas kuliah. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada distribusi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada banyak orang atau ke beberapa tempat. Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan, jenis, harga, tempat, dan saat yang dibutuhkan. Yang kedua ada tujuan distribusi.
Tujuan distribusi yang pertama menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Yang keempat, menjaga kontinuitas produksi. Yang kelima, menjaga kualitas dan kuantitas produksi. Yang terakhir ada meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Selanjutnya, ada fungsi distribusi. Yang pertama, pengangkutan atau transportasi. Pada umumnya, tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus dibatasi dengan kegiatan pengangkutan. Yang kedua, ada penjualan atau saling. Di dalam pemasaran, barang selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Yang ketiga, ada buying atau pembelian. Setiap ada penjualan, berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjual barang dilakukan oleh produsen, maka pembelian tersebut dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut. Yang keempat, ada penyimpanan. Sebelum barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang, perlu adanya penyimpanan atau pergudangan. Yang kelima, ada pembakuan standar kualitas barang. Dalam setiap transaksi jual-beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis, dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena itu, perlu adanya pembakuan standar baik jenis, ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan dengan tujuan barang yang akan diperdagangkan atau disalurkan sesuai dengan yang diharapkan. Yang keenam, ada penanggung risiko. Seorang distributor harus menanggung risiko baik kerusakan maupun penyusutan barang. Selanjutnya ada promosi. Promosi adalah kegiatan yang menginformasikan mengenai produk dan jasa kepada konsumen agar dapat dikenal dan membujuk konsumen untuk membeli produk dan jasa tersebut. Yang kedua ada tujuan promosi. Tujuan utama promosi adalah memberi informasi, menarik perhatian, dan selanjutnya memberi pengaruh meningkatnya penjualan. Menurut Schockel tahun 2016 mengatakan tujuan promosi adalah mendapatkan perhatian, pengajaran untuk meningkatkan, membujuk, dan meyakinkan. Suatu kegiatan promosi jika dilaksanakan dengan baik maka dapat mempengaruhi konsumen mengenai di mana dan bagaimana konsumen membelanjakan pendapatnya. Promosi dapat membawa keuntungan baik bagi produsen maupun konsumen. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Di sini ada penelitian terdahulu. Yang pertama dari Henki Lesan Suwarno, 9 fungsi saluran distribusi, kunci pelaksanaan kegiatan distribusi yang efektif tahun 2006. Yang kedua ada Bintan Batriatul Umah, analisis inklusi keuangan dan pemetaan pendapatan di Indonesia tahun 2015. Yang ketiga Steri Nancy Sendau, strategi promosi dan saluran distribusi yang efektif guna meningkatkan volume penjualan pada PT Astra Internasional Tbk Daihatsu Manado tahun 2018. Keempat, Indri Wongkar, strategi promosi dan saluran distribusi terhadap kinerja sirkulasi surat kabar Manado Post tahun 2015. Yang kelima, dari Titin Endrawati, pengaruh saluran distribusi terhadap peningkatan penjualan jasa barang pada perusahaan ekspedisi. Next. Untuk kerangka pemikiran itu sendiri, jika menunjukkan bahwa saluran distribusi X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan Y, pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin baik distribusi akan semakin meningkatkan penjualan, karena proses distribusi itu sendiri dapat menjangkau sasaran penjualan yang dapat meningkatkan hasil penjualan. Dan jika harga X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap penjualan Y, pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin tinggi harga, maka penjualan akan semakin mengalami peningkatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, yaitu materi terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kelompok kami yang berjudul Strategi Promosi dan Saluran Distribusi terhadap Kinerja di Perusahaan memiliki kesimpulan bahwa saluran distribusi akan menentukan bagaimana cara produk yang dibuatnya dapat dijangkau oleh konsumen, sehingga perusahaan harus mengetahui dan memahami bagaimana saluran distribusi yang tepat dalam sebuah usaha.
Hal ini bertujuan untuk mencapai pasar-pasar tertentu, karena bahwasannya pasar merupakan tujuan dari kegiatan saluran distribusi. Fungsi dari distribusi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan, seperti halnya yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Dengan demikian, promosi dan saluran distribusi terhadap kinerja di perusahaan merupakan bagian terpenting karena menjadi tolak ukur dalam mencapai keberhasilan atau tidaknya dalam berniaga. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.